Sibet. Ini yang Pak Diki ketok iki. To. Saya pelan-pelan. Terus ditelan kok, telan dulu. Ngitik-ngitik. Yes, lapar ini. Mas Najib mau bidulang. Ndi? Wah, lahap ya. Enak. Enak ya? Lagi. Iya. Enak, Dik. Ini enak tau. Udah. Ini enak tau. Lah iya sing umpamane sertifikat layak higien sanitasi itu kan wajib untuk jasa buga sebetulnya ya. Jadi ada Permenkesnya itu. Permenkes nomor 17 tahun 2024. Tapi pada kesempatan ini memang sedang dilakukan percepatan, tapi tidak mengganggu esensi. Yang pertama berkaitan dengan IKL namanya, Inspeksi Kesehatan Lingkungan. Jadi apa saja yang dilihat dari penerimaan bahan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, kebersihan dari dapurnya sendiri, kemudian airnya ya, kemudian makanannya harus diperiksa sampelnya, kemudian juga tempat masaknya atau alat masaknya dan tempat makanan atau ompreng anak-anak itu dilakukan inspeksi oleh Dinas Kesehatan. Yang kedua berkaitan dengan penjamah makanan. Penjamah makanan itu kalau di dalam Permenkes itu minimal 50%. Tapi kita kemarin meminta semuanya harus dilatih. Karena jumlah SPBG kan 50 orang ya dalam satu dapur. Itu semua harus dilatih. Maka ini kabupaten kota semuanya koordinasi dengan korwil SPBG. Jadi di BGN itu di Jawa Tengah itu namanya Kanrek. Dari Kanrek kemudian Korwil. Kanrek itu provinsi, Korwil itu kabupaten, kemudian ada Korcam. Istilahnya Korcam dari kelompok-kelompok di kecamatan, kemudian SPBG. Nah itu sudah, tadi juga sudah kita zoom satu persatu untuk memastikan apakah mereka punya satgas gitu ya. Kemudian yang kedua satgasnya sudah berkoordinasi atau belum. Kemudian mereka punya layanan aduan atau enggak. Ini sudah ada daftarnya. Hampir semua kabupaten kota itu sudah memiliki saluran atau kanal aduan. Ya. Berkaitan dengan hal tersebut,
tadi percepatan SLHS itu bukan berarti SLHS-nya diobral-obral. Jadi SLHS itu memang kewajibannya harus ada pemeriksaan-pemeriksaan itu. Ketika ada hal yang tidak memenuhi syarat harus diperbaiki, ya kan? Harus diperbaiki, kemudian nanti dicek ulang lagi oleh Dinas Kesehatan dalam hal ini. Nah, kemudian teman-teman dari SPPG juga harus aktif apabila mereka kemudian diinspeksi ada kekurangan. Jadi jangan nunggu dari Dinas Kesehatan. Jadi dua-duanya harus saling mendorong, saling mendukung gitu ya. Itu SLHS. Kemudian hal lain bagi yang sudah berjalan itu tetap ada inspeksi kesehatan lingkungan. Jadi bukan hanya pada saat mengurus SLHS. Inspeksi kesehatan lingkungan itu dilakukan secara rutin. Kaitannya dengan pemeriksaan yang tadi saya sampaikan. Terus sekarang berkaitan dengan bagaimana teman-teman SPPG itu melakukan mitigasi supaya tidak ada risiko keracunan. Tentu harus mewaspadai ketika mereka jam mengolah makanan. Pertama bahan dulu, bahannya harus berkualitas. Pesan Pak PGN, Kepala PGN, kemudian pesan Pak Gubernur, bahan itu harus berkualitas. Ya, jangan sampai kemudian bahannya itu tidak bagus kualitasnya. Contoh misalnya ikan itu harus segar. Ya kan? Tahu ya jangan ada borak gitu misalnya, atau mungkin bakso juga jangan sampai ada borak, itu dulu gitu. Kalau bahannya bagus, ya kan? Kemudian kita bicara tentang penyimpanan. Penyimpanan itu ada yang harus di bawah di refrigerator itu di freezer, ada yang di suhu ruang, ada yang di kulkas dengan suhu tertentu gitu. Itu harus dipatuhi gitu kan. Nah, setelah itu kapan mulai meracik itu motong-motong menyiapkan persiapan sampai dengan masaknya. Karena secara pedoman itu sebetulnya dari setelah masak itu sebenarnya paling lama tuh 4 jam untuk bisa dikonsumsi. Nah, maka ini juga ada masukan bahwa sebaiknya ketika itu disajikan itu sudah ada batas kapan boleh dimakan. Waktunya itu loh. Ya, kalau misalnya sudah terlalu siang itu ya jangan dimakan. Mungkin sudah ada perubahan dari makanan yang disajikan. Ya, begitu. Terus yang lain adalah penjamah tadi. Penjamah itu harus patuh. Jadi nggak bisa penjamah itu kemudian seenaknya sendiri. Misalnya nggak pakai tutup kepala, nggak pakai masker, nggak pakai kaos tangan. Kemudian setiap kali melakukan sesuatu dia juga harus cuci tangan. Ya kan? Kalau sudah selesai misalnya cuci tangan kemudian pakai lagi. Nah, ini tentu butuh komitmen bersama dari sisi pengelola SPPG. SPPG kan pengelolanya itu kepalanya, nutrisionisnya, kemudian akuntansinya, terus penjamah. Kemudian mitra itu orang yang memang memiliki dapur itu. Karena mitra ini yang menerima mandat, kemudian dia yang mengelola dalam hal ini kaitannya dengan operasionalnya kan SPPG, tapi ini yang memiliki gitu. Nah, ini kan tentu harus sama visinya bahwa ini bukan mencari untung. Ya, kalau tidak mencari untung maka ya bahan juga harus bagus, suplainya gitu. Telur juga harus bagus, buah juga harus bagus, semuanya harus bagus. Kemudian penghantaran itu juga karena masaknya sudah ditentukan waktunya, misalnya jam 3, jam 4 misalnya ya. Ya tadi ketika dia harus disediakan jam 9 gitu, kapan dia harus bisa memulai masak, itu harus dihitung gitu. Kira-kira gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.